semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat sampai hari ini. Nah, kembali lagi kita bertemu hari ini Nang Pendeta ditemani oleh Kakak Melisa. Hai. Dan juga Kakak Jelita. Halo. Hari Minggu ini sepertinya berbeda dari hari Minggu yang biasanya, Ina. Ya. Ada yang tahu? Mungkin adik-adik ada yang tahu hari Minggu ini hari Minggu apa ya? Nah, sepertinya hari ini adalah hari Minggu Paskah ya Kak Mel? Ya, benar sekali. Hari ini hari Minggu Paskah. Ya, minggu di mana kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Paskah. Paskah selalu diperingati oleh semua umat Kristen di seluruh dunia ini, termasuk kita semua adik-adik sekolah minggu. Dan biasanya Paskah itu dirayakan dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik semua, sembari adik-adik mempersiapkan diri untuk pembelajaran firman Tuhan kita hari ini, adik-adik boleh mempersiapkan Alkitab, duduk yang manis, dan kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188, Kristus bangkit, soraklah. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu, bersyukur berterima kasih karena Tuhan masih tetap menyertai kami. Sebentar kami akan dengar-dengaran dengan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan kembali belajar dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Yuk kita buka Alkitab kita, Mama dan Papa boleh membantu adik-adik. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain.
Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semua, hari ini kita merayakan Paskah, yaitu pesta sukacita di tengah-tengah kehidupan umat Kristen. Sukacita karena Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Karena itu, adik-adik semuanya, ada 3 pesan dari firman Tuhan hari ini buat kita semuanya dalam sukacita kita, di mana Yesus telah bangkit dari kematian itu. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita kemenangan. Berita kemenangan bagi semua orang di tengah-tengah dunia ini. Lewat kebangkitan Yesus Kristus, kita menerima kemenangan dari rasa takut. Kita menerima kemenangan dari kematian yang kekal itu. Ketika kita berbicara tentang kemenangan yang dibawa oleh Yesus lewat kebangkitannya, maka saat ini mungkin banyak sekali dari antara kita yang merasa takut dengan apa yang kita hadapi saat ini. Di tengah-tengah kemelut, di tengah-tengah masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, bahkan seluruh dunia, di mana corona yang masih terus mewabah di tengah-tengah negara kita ini. Tetapi lewat kebangkitan Yesus Kristus, kita diberitakan saat ini supaya kita boleh menang dari rasa takut itu. Bukan hanya saja anak-anak, adik-adik sekolah minggu, tetapi para orang tua kita, mama, papa, saudara kita, masih juga diliputi dengan rasa takut. Tetapi satu hal yang pasti, rasa takut itu akan dimenangkan ketika kita percaya akan kuasa Tuhan kita itu. Yesus sudah memenangkan kematian itu. Dia sudah bangkit dari kubur, maka demikian jugalah Yesus akan menolong kita memenangkan rasa takut yang kita alami saat ini dari apapun itu. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Sesungguhnya apa yang terjadi dari mulai Yesus akan diserahkan kepada penguasa-penguasa, dari mulai Yesus yang akan mengalami penderitaan jalan salib itu, sampai kepada kematiannya dan juga kebangkitannya, dia sudah memberitakan hal itu kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak. Tetapi banyak dari antara mereka melupakan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan pada saat Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus itu kembali diingatkan bahwa sesungguhnya apa yang telah diberitakan oleh Tuhan Yesus itu digenapinya. Dia disalibkan, dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian itu. Ini mau memberitakan kepada kita adik-adik semuanya bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan akan digenapi tepat pada waktunya. Karena itu, marilah kita bersama-sama terus berharap kepada Tuhan bahwa Dia akan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita ini pada waktunya. Nah, adik-adik semua, bagaimana juga kita boleh meyakini
dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, dalam suasana yang kita hadapi sekarang ini, baiklah kita memang benar-benar hanya percaya kepada firman Tuhan itu. Yang ketiga, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah untuk semua orang. Kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah untuk semua orang. Siapakah semua orang? Semua orang yang dimaksud adalah orang-orang yang mau menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa dia mengalami penderitaan, percaya kalau dia disalibkan, percaya kalau dia mati, percaya kalau dia juga bangkit dari kematian itu. Itulah orang-orang yang akan memperoleh keselamatan. Barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia akan diselamatkan. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik semua? Apakah kita percaya kepada Tuhan kita itu? Apakah kita mau menerima Tuhan Yesus yang sudah memenangkan kematian itu? Lalu bagaimana kita meresponi kemenangan yang dibawa oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita ini? Pastinya adik-adik sekolah minggu harus bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, inilah 3 pesan yang kita boleh pelajari dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan pembelajaran firman Tuhan hari ini kembali akan dibawakan oleh kakak kita Melisa yang akan membawakan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat mengikuti adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu Paskah adik-adik. Hari ini Kak Jelita mau cerita tentang kebangkitan Yesus. Tapi hari ini Kak Jelita tidak sendirian. Ada teman Kak Jelita yang bernama Mu. Mu mana ya adik-adik? Kita panggil dulu ya Mu. 1, 2, 3. Mu. Mana ya? Mana ya adik-adik? Kita panggil sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mu. Ada yang memanggil aku ya? Hai. Ada Kak Jelita. Hai Mu, apa Hai Kak kabar? Jelita. Kabar baik. Nah, hari ini temani Kak Jelita ya, kita mau cerita kepada adik-adik sekolah minggu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus ya? Ada apa dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kak Jelita? Nah, sebelumnya ketika setelah Yesus disalibkan, tapi tunggu dulu Mu. Sepertinya adik-adik belum dalam posisi duduk ya. Iya. Kita nyanyi dulu ya. Tangan ke atas, tangan ke depan. 1, 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke depan. Lipat tangannya dan duduk yang manis. Senyumnya yang lebar. Wah, adik-adik di rumah pasti sudah duduk manis dan tersenyum ya Mu. Kita jadi lebih semangat nih untuk cerita kepada adik-adik. Ya sudah, kita mulai ceritanya ya. Nah, setelah Yesus disalibkan, dia mati dan dikuburkan, para murid bingung dan mereka sangat sedih. Mereka pasti sangat sedih ya Kak Jelita. Benar, mereka sangat sedih karena Yesus sang guru mereka tidak bersama mereka lagi. So sad. Nah, tapi ceritanya pada suatu hari di minggu pertama, pagi-pagi sekali, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena dan beberapa perempuan pergi ke kubur Yesus. Apa yang mereka lakukan di kubur Yesus Kak Jelita? Nah, Mu dan adik-adik, mereka pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki mayat Yesus.
Jadi mereka sudah membawa beberapa rempah-rempah dan minyak. Terus Kak Jelita? Nah, ketika mereka sampai di kubur Yesus, mereka sangat terkejut. Mau tahu tidak kenapa? Ada apa Kak Jelita dengan kubur Yesus? Nah, kubur Yesus itu kan pintunya sangat besar sekali, ditutupi oleh sebuah batu yang sangat berat dan besar. Tapi ketika mereka sampai, batunya itu sudah terguling. Wah, apa yang terjadi ya sehingga batu itu bisa berguling? Nah, pada saat itu Maria Magdalena dan beberapa perempuan masuk ke dalam kubur itu, dan mereka tidak menemukan mayat Yesus. Kuburnya sudah kosong. Wah, apakah mayat Yesus diculik? Mungkin teman-teman tahu kemana tubuhnya Yesus ya? Nah, gitu Mu. Ketika mereka melihat tubuh Yesus tidak ada, mereka hanya melihat ada kain kapan saja di tempat Yesus berbaring. Tapi mereka memberitahukan kepada para murid yang lain. Jadi mereka segera menemui Petrus dan murid-murid lainnya. Terus Kak Jelita? Akhirnya mereka semua datang ke kubur Yesus. Dan benar sekali, mereka tidak menemukan mayat Yesus, hanya melihat kain kapannya saja. Terus habis itu gimana ceritanya Kak Jelita? Nah, mereka memberitahu kepada murid-murid yang lain. Tetapi Maria Magdalena tetap berdiri di kubur itu. Dia menangis, dia sedih. Dia sangat sedih karena dia berpikir sepertimu juga bahwa tubuh Yesus itu dicuri oleh orang. Selanjutnya gimana Kak Jelita? Nah, tapi tiba-tiba ada dua orang malaikat datang kepada mereka. Malaikat itu berdiri Terus? di tempat Yesus berbaring. Dan apa yang dikatakan malaikat itu Kak Jelita? Malaikat itu bilang, "Hai perempuan, mengapa kamu menangis? Mengapa kamu mencari Yesus? Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia tidak ada di sini. Dia sudah mengatakannya ketika dia di Galilea." Tuhan Yesus sudah bangkit dari dalam kubur. Wah, hebat sekali Yesus kita ya. Benar adik-adik. Jadi Yesus bangkit pada hari yang ketiga sesuai yang dikatakannya kepada murid-murid dan para pengikutnya. Dan semuanya bersuka cita karena Yesus sudah mengalahkan maut. Dia bangkit dan bersiap-siap untuk menyiapkan tempat buat kita. Yeay! Yesus sangat hebat ya adik-adik. Wah, pasti adik-adik di rumah juga semakin kagum dan semakin bersuka cita karena kebangkitan Yesus. Ya, benar sekali Kak Jelita. Kita harus bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari dalam kubur untuk melawan maut. Ya, begitulah adik-adik cerita kita hari ini. Terima kasih adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kakak Celita dan Kakak Melisa hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan membawa sukacita bagi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini dalam perayaan Paskah di mana kami bersukacita mengingat akan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Kami tetap bersyukur dalam kehidupan kami, walaupun dalam kondisi kami sekarang ini tidak mengurangi sukacita kami masing-masing, meskipun kami harus merayakan Paskah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sampai di sini pembelajaran firman Tuhan untuk kita semuanya. Dan Inang Pendeta, Kak Celita, dan juga Kakak Melisa berpesan kepada adik-adik semuanya, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, patuhi papa dan mama, dan di rumah aja. Sampai bertemu minggu depan, dan Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Bye!